Di banyak desa pesisir Indonesia, kelapa tumbuh subur hampir tanpa perawatan intensif. Pohon ini sering seakan menjadi simbol desa, tegak, kokoh, dan bermanfaat dari ujung daun sampai akarnya. Namun sayangnya, potensi ini sering hanya dimanfaatkan sebatas kelapa dijual bulat di pasar-pasar tradisional. Padahal desa bisa menjadi pusat industri turunan kelapa, minyak, gula, arang, hingga produk kesehatan. Desa punya sumber daya alam, tapi yang sering kurang adalah pengelolaan dan akses pasar. Potensi besar ini ibarat emas yang masih terkubur di tanah. Kelapa adalah komoditas desa yang tidak pernah habis musimnya. Bagi orang desa, kelapa bukan sekedar buah, tetapi bagian dari tradisi, dari santan untuk makanan, daun untuk hiasan hajatan, sampai tempurung untuk arang, serta pohon kelapa biasanya untuk rumah lebah madu seperti itu. Tapi sayangnya nilai jual di desa masih rendah karena dijual mentah. Disinilah desa punya peluang membangun unit pengelolaan ataupun pengolahan sederhana agar harga kelapa tidak jatuh murah. Bayangkan jika tiap desa punya pabrik kecil minyak kelapa murni, mereka tidak lagi menjual buahnya saja, tetapi menjual nilai tambahnya atau hilirnya. Desa yang mengembangkan kelapa bisa menciptakan lapangan kerja lokal dari petani pemetik misalkan, serta pengolah santan, pembuat arang tempurung, hingga pengrajin kerajinan tangan. Saat ini banyak pemuda desa memilih merantau ke kota karena merasa tidak ada peluang. Padahal jika pengolahan kelapa berjalan, mereka bisa bekerja di kampung sendiri. Desa tidak hanya jadi pemasok bahan mentah, tetapi juga jadi produsen. Inilah jalan keluar dari urbanisasi yang berlebihan. Memperkuat ekonomi desa lewat komoditas yang mereka punya. Di era modern, kelapa punya daya tarik global. Minyak kelapa dianggap sehat untuk memasak. Air kelapa jadi minuman bergengsi di luar negeri, terutama di Cina saat ini. Bahkan arang aktif dari tempurung dipakai dalam industri kecantikan dan farmasi. Desa sebenarnya duduk di atas potensi ekspor bernilai jutaan miliar rupiah, namun yang sering terjadi perusahaan besar yang menikmati hasilnya, bukan masyarakat desa. Maka tantangan kita adalah bagaimana desa bisa naik kelas, tidak sekedar jadi penghasil, tetapi juga pemain utama dalam mata rantai pasok internasional. Desa memiliki keunggulan tersendiri, misalkan lahan luas, tenaga kerja yang solid, dan kearifan lokal. Pohon kelapa bisa tumbuh di tanah pesisir yang sering dianggap tidak cocok untuk pertanian lain. Desa pesisir punya lahan tidur yang bisa dimanfaatkan jika ditanam dengan manajemen yang baik. Desa bisa jadi lumbung kelapa dunia, tidak hanya untuk konsumsi lokal, tetapi juga sebagai produk ekspor yang membawa nama desa ke pasar internasional. Jadi potensi ini hanya menunggu sentuhan strategi dan dukungan. Banyak desa sebenarnya sudah mencoba mengolah kelapa menjadi minyak tradisional ataupun gula merah, namun sering terjebak pada masalah klisenya saja, masalah lama, yaitu kualitas tidak konsisten, kemasan seadanya, pemasaran terbatas. Padahal konsumen modern tidak hanya mencari produk, tetapi juga cerita di baliknya. Jika desa bisa membangun brand minyak kelapa asli desa dengan narasi lokal yang kuat, produk itu bisa bersaing dengan merek internasional. Branding adalah kunci agar hasil kelapa tidak dipandang sebelah mata oleh dunia. Ya, juga kelapa bisa menjadi motor pariwisata desa. Bayangkan, wisatawan asing datang ke desa, lalu diajak melihat proses pembuatan minyak kelapa tradisional, mencoba minum air kelapa segar langsung dari pohonnya, hingga membawa pulang sabun alami berbahan kelapa.
Desa tidak hanya menjual produk tetapi juga menjual pengalaman kepada mereka. Ini adalah kombinasi antara pertanian dan pariwisata, agrotourism. Dengan begitu, kelapa bukan hanya soal ekonomi tetapi juga alat memperkenalkan budaya desa ke dunia internasional. Desa memiliki kekuatan sosial yang sering diremehkan oleh banyak orang. Ya, gotong royong. Jika satu keluarga membuat minyak kelapa, mungkin tidak akan besar, tetapi jika satu desa bersatu membentuk koperasi, mereka bisa mengontrol harga, memperbaiki kualitas, dan memperluas pangsa pasar. Inilah strategi yang bisa membuat desa tidak lagi bergantung pada tengkulak. Dengan koperasi kelapa, desa bisa menentukan nasibnya sendiri. Potensi kelapa bukan hanya soal buah, tetapi juga soal membangun kemandirian ekonomi desa. Jadi desa juga punya peluang mengaitkan kelapa dengan isu lingkungan. Pohon kelapa tidak hanya menghasilkan buah, tetapi juga melindungi garis pantai dari abrasi. Dengan memperbanyak kelapa, desa tidak hanya memperkuat ekonomi, tetapi juga menjaga ekologi dan lingkungan. Produk kelapa yang ramah lingkungan semakin dicari di pasar global, maka desa bisa tampil sebagai pionir ekonomi hijau berbasis kelapa. Inilah kombinasi unik sekali, menjaga bumi sambil menghasilkan uang. Desa yang kuat ekonominya juga kuat alamnya. Dan pada akhirnya, potensi kelapa di desa adalah cerita tentang harga diri. Selama ini, desa sering dipandang sebagai penghasil bahan mentah untuk kota ataupun perusahaan besar. Tetapi dengan mengolah kelapa, hilirisasi, desa bisa membalik cerita itu. Mereka bisa tidak hanya memasok, tetapi juga memimpin. Desa tidak lagi hanya menjual apa tidak lagi hanya menjadi latar tetapi pemain utama dalam panggung ekonomi global. Kelapa adalah simbol kesederhanaan masyarakat, tapi penuh kekuatan. Desa yang mengembangkan kelapa dengan serius sedang menulis masa depan yang mandiri pada akhirnya. Dan di Sumeneb merupakan wilayah yang menurut saya sangat berpotensi dalam pengembangan ataupun empowerment kelapa ini, terutama di desa-desa. Demikian dulu untuk kajian sore hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi.